Shalom saudara-saudara, saya ingin share apa yang saya dapat selama Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini waktu kita lockdown. Saya percaya Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu sehingga tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu seluruh hidup kita, hidup pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita, jemaat lokal yang kita layani, dan semua aspek-aspek kehidupan ini digoncang Tuhan supaya yang tidak berdasarkan kerajaan Allah akan dihanguskan sehingga hanya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu saya percaya semua pola-pola pelayanan gereja yang tidak berdasarkan kerajaan Allah Tuhan goncangkan, Tuhan hanguskan. Karena itu saya percaya kita harus berbalik kepada pola gereja mula-mula yang berdasarkan kerajaan Allah. Gereja mula-mula adalah merupakan tubuh Kristus yang dibangun menjadi tubuh yang sehat, berfungsi, yang diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, menyelesaikan misi Bapa di dunia ini. Karena itu mereka harus merupakan komunitas-komunitas yang ada di rumah-rumah yang mempraktekkan gaya hidup gereja, eklesia itu, dan mereka diperlengkapi terus-menerus sehingga mereka dapat melakukan 5 pekerjaan untuk membangun tubuh Kristus sehingga apa yang dialami oleh gereja mula-mula saya percaya akan kita alami. Gereja mula-mula dahsyat sekali. Ya, mereka semuanya takut akan Tuhan. Mereka tetap bersatu. Mereka itu sharing harta. Mereka itu banyak mujizatnya. Mereka itu mempraktekkan gaya hidup gereja sehari-hari. Mereka juga adalah gereja yang pujian penyembahannya menimbulkan takut akan Tuhan, dan mereka penuh dengan jiwa-jiwa yang bertambah setiap hari. Saudara-saudara, mereka disukai oleh semua manusia. Saya percaya ini akan terjadi kalau kita taat kembali kepada pola gereja mula-mula. Saudara, karena itu mari kita mau terus sungguh-sungguh mendengarkan apa rencana Tuhan, dan kita taat, dan kita pasti akan mencapai garis akhir dengan baik. Shalom saudara sekalian. Hari ini saya ingin share sebuah insight tentang tugas seorang penatua yang ditulis dalam Yakobus 5:14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mengoleskan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saya ingat 15 Maret adalah ibadah kami yang terakhir, di mana di situ di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan jemaat untuk berkumpul, saya menyatakan bahwa apapun yang terjadi, kami para penatua mau mendoakan kalian. Dan ternyata perkataan saya ada tindak lanjutnya. Ternyata Bapak Juhono, tetangga saya dan juga sekaligus salah satu pekerja kita, kena COVID, dan oleh pemerintah, di rumah sakit pemerintah betul-betul dinyatakan COVID. Dan saya ingat dia berjuang di ruang isolasi, kemudian kembali ke rumah dalam kondisi belum sembuh. Dia terakhir cek paru-parunya masih pneumonia. Jadi waktu itu saya berkata kepada istrinya saya akan datang, tapi istrinya berkata tidak usah karena ini bisa menular. Disitulah saya harus mengambil keputusan, apakah saya sekedar mengkhotbahkan sebuah firman atau juga saya mau menghidupi firman, karena ini ada resiko tertular. Jadi saya tetap ambil keputusan bahwa Allah adalah Allah yang lebih besar daripada sakit penyakit. Allah adalah Allah yang lebih besar dari semua hal yang ada di dunia ini. Tapi saya mengajak Pak Edi Margono, ya, salah satu penatua kita juga, untuk bersama-sama doakan. Saya ingat di ruang tamu, disitulah adalah pertempuran di pikiran saya antara kekhawatiran tertular atau percaya kepada iman pada firman Tuhan. Disitulah saya mengambil keputusan, kami berdua tumpang tangan, olesan minyak dan doakan.
Dan ternyata Tuhan memberikan sebuah penghiburan, ada penyertaan Tuhan kepada setiap firman yang kita lakukan. Ternyata luar biasa, istrinya kasih laporan. Ya, besok harinya sore saya terima bahwa suaminya bersih, X-ray paru-parunya, sisa bercak-bercak. Itu sebuah penghiburan bahwa ketika aku hidup dalam firman Tuhan dan tetap mempercayai Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ada penyertaan Tuhan dan ada pimpinan Tuhan. Jadi itu yang saya alami. Kemudian saya juga bersyukur dalam 5 tahun terakhir kita menaruh banyak fondasi tentang dasar yang teguh supaya setiap orang tetap hidup dalam iman bukan karena melihat. Dan selama 3 bulan ini kita membaptiskan sekitar 29 orang sejak 15 Maret. Tiap minggu, hampir tiap minggu ada saja PKS yang membaptis bersama PA-nya. Mengapa saya syukuri? Karena ternyata di dalam kesulitan dan kekhawatiran dan ketakutan banyak orang, mereka tetap melayani Tuhan, menggembalakan, memuridkan orang, memberi waktu ketemu orang juga. Dan yang kedua adalah saya juga melihat iman mereka bertumbuh. Pertanyaan saya buat 5 tahun ke depan adalah bukan berapa jumlah jemaat yang kami gembalakan, tetapi berapa jumlah pekerja Tuhan, berapa jumlah orang di internal kita yang bisa menuai, bisa menggenapi Yesaya 60, bisa menyatakan kuasa Allah, baik itu kesembuhan, pemberitaan Injil, apapun, mengusir setan. Dan kami masih punya waktu untuk menyiapkan mereka ke depan. Dan itulah perenungan saya selama 3 bulan ini. Apapun yang terjadi, kalau lebih banyak orang yang hidup dalam ketaatan firman Tuhan, saya percaya mereka akan banyak berubah hidupnya dan banyak bisa menyatakan otoritas kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara. Izinkan saya membagikan dengan kalian kepedulian saya terhadap jemaat. Bulan Maret saya telah menulis kepada kalian penatua-penatua, dan beberapa kali sejak itu saya juga sudah mendorong supaya tidak ada satu anggota yang tidak dikunjungi. Semua harus dikunjungi. Khususnya di dalam masa COVID ini, kita perlu mempersiapkan spiritual care team atau serupa, di mana penatua-penatua, PKS, PA, aktivis-aktivis, semua dibagikan anggota-anggota yang mereka harus follow up. Jangan sampai ada yang tidak dilayani. Saya sudah mendengar dari beberapa jemaat bahwa anggota Komsel sudah dikunjungi, tapi ada yang bukan di dalam Komsel belum dihubungi. Sudah berbulan-bulan. Saudara-saudara, kita harus mempunyai kasih Kristus untuk setiap anggota dan orang yang dipercayakan kepada penggembalaan kita. Ingat, Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, apa yang kamu perbuat kepada yang terkecil di antara segala saudaraku, itulah yang kamu perbuat kepadaku. Jadi saudara-saudara, saya mau mendorong saudara, apapun itu orang anggota Komsel atau bukan Komsel, pastikan bahwa setiap anggota jemaat, bahkan orang yang di luar pun kalau perlu, supaya tidak ada yang tertinggal. Waktu ketemu dengan mereka, menanyakan kepada mereka bagaimana keadaan, apa makanan sudah cukup, apa sudah kehilangan pekerjaan, apa perlu bantuan. Berikut, membagikan kesaksian, membangun iman, membagikan firman, dan berdoa bersama-sama dengan mereka supaya mereka tahu kita sebagai pemimpin yang bertugas di dalam penggembalaan jemaat peduli dan mencintai mereka. Mereka adalah penting. Jangan kita hanya memulihkan atau mementingkan orang yang kita anggap penting. Semua penting. Yesus mati untuk semua. Jadi mari saudara-saudara, mari kita menggerakkan hati kita, kasih kita, doa kita, dan kita melayani setiap anggota jemaat di dalam masa krisis ini. Jangan sampai ada satu jiwa yang tidak diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang dari COVID dan kedepannya saya menemukan ada 4 hal yang ditaruh di hati saya
Yang pertama adalah ada kekuatan yang tidak terlihat yang mengancam manusia, dan sekaligus manusia menyadari ada juga kekuatan yang tidak terlihat yang bisa melindungi mereka. Kekuatan apa? Kekuatan Tuhan sendiri, kekuatan spiritual. Maka yang pertama yang akan terjadi adalah spiritual encounter. Ada banyak manusia yang haus dan rindu mencari Tuhan. Maka kita gereja perlu menyiapkan wadah komunitas untuk menampung jiwa-jiwa tersebut. Yang kedua, yang saya temukan juga adalah lebih banyak kita berkumpul dalam keluarga. Ini merupakan basic yang paling utama, seperti Tuhan juga menciptakan manusia ada dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah. Maka saya percaya bahwa akan terjadi family orientation yang luar biasa dengan relationship base. Ada pemulihan keluarga, ada kehidupan yang kembali kepada hakikat berkeluarga yang sesungguhnya. Dan ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita hidup di dalam sebuah keluarga. Dan yang ketiga yang saya temukan juga adalah kita perlu mengalami mindset change, yaitu cara pandang, cara pikir, bahkan cara kerja yang berubah. Kita mengajar gereja adalah diri kita, bahkan gereja ada di rumah, bahkan gereja ada di mana, dimanapun. Hari ini kita baru mengerti, benar gereja itu bisa di rumah. Bahkan kita sudah 3 bulan ya beribadah di rumah kita. Dan kita bisa menemukan bahwa ini adalah cara bergereja yang berbeda sekali dari sepanjang yang kita tahu dan kita lakukan yang ada pada hari-hari ini. Dan bahkan cara berkomsel, kita tahu komsel online, kita sekarang sudah mengerti, andai kata new normal nanti pun, komsel masih bisa kita gunakan bentuk nanti juga selain fisik juga dengan online bisa di-mix. Bahkan termasuk pertemuan pun. Pertemuan yang penting, mungkin kita perlu ketemu fisik, tapi mungkin ada pertemuan yang kita bisa lakukan dengan online. Bahkan cara berbisnis pun saya percaya juga bisa terjadi seperti itu. Dan yang keempat, saya merasa bahwa ada harapan untuk masa depan. Memang ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, tapi saya percaya bahwa ada iman sebagai orang benar, kita akan melihat bahwa ada pengharapan, ada janji Tuhan akan diberikan buat hidup kita. Bahwa akan ada hal-hal yang besar yang akan terjadi ke depannya. Masalah semakin sulit, tapi kita juga percaya bahwa ada banyak peluang, ada banyak harapan yang luar biasa dengan iman bersama dengan Tuhan. Dan 4, kalau ditambah 1 jadi 5 sempurna, yaitu saya melihat secara khusus karena kita semua sudah berusia 50 tahun ke atas sebagai penatua, maka kita tahu juga bahwa kita perlu melakukan regenerasi. Perlu yang namanya intergenerational ministry yang kita perlu bangun. Maka saya percaya kita harus menyiapkan diri kita, menyiapkan generasi muda untuk ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal, namun satu hal yang paling berkesan buat saya selama masa PSBB ini adalah betapa pentingnya sebuah keluarga buat saya dan tentunya buat kita semua. Baik keluarga secara jasmani dan juga keluarga rohani. Nah, saya sungguh bersyukur karena selama PSBB ini saya dan keluarga punya banyak waktu untuk kita bisa berdoa bersama, bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol. Karena sebelum masa PSBB ini atau sebelum masa COVID ini, kami punya kendala waktu untuk bisa selalu bersama-sama setiap hari. Tapi lewat PSBB ini, ya Tuhan berikan kami kasih karunia untuk kami bisa berdoa bersama, sharing firman dan juga cerita kehidupan apa yang masing-masing anak-anak kami sedang alami, sedang hadapi, apa yang menjadi juga mimpi mereka. Dan saya bersyukur bahwa semua itu karena kebaikan Tuhan buat keluarga kami. Dan tentunya juga dengan keluarga rohani, di mana saya bersyukur sekali beberapa minggu yang lalu ketika istri saya Agnes bersama dengan anak-anak kami, Ben dan Nathan, mengalami sakit karena mereka kena virus demam berdarah, sehingga ya Agnes dirawat di rumah, tapi Ben dan Nathan harus diopname di rumah sakit. Itulah masa-masa di mana buat saya pribadi cukup berjuang untuk bagaimana bisa melayani ketiga kekasih saya ini. Tapi saya bersyukur karena saya punya keluarga rohani yang sungguh memperhatikan saya dan keluarga saya. Ya, di mana baik teman-teman Komsel, juga komsel-komsel di area kami di KTC dan JGC, mereka sepakat berdoa buat keluarga kami dan juga para pemimpin, bahkan juga para penatua yang ada di Abalah Ministry ini. Pak Jeb, Bu Anet, bahkan dari Australia juga mendukung kami dalam doa. Ya, dan kami bersyukur bahwa semua itu meletakkan kebaikan buat keluarga kami. Ya,
Dan saya merasakan betapa support dan dukungan dari semua saudara-saudara saya. Setiap hari ada puluhan WA pribadi kepada saya untuk menanyakan bagaimana kondisi Bu Agnes, bagaimana kondisi Ben dan Nathan. Wah, saya sungguh terharu dan saya bersyukur karena itu adalah suatu bentuk perhatian, bahkan itulah satu kasih karunia Tuhan buat saya lewat keluarga rohani saya. Bahkan ya saudari kami yang ada di Bali, ya Eliana, wow, tiap hari WA kami, tiap hari telepon ke saya untuk menanyakan gimana perkembangan Kak Agnes dan anak-anak. Itu satu anugerah buat keluarga saya, dan saya merasakan bahwa keluarga begitu penting buat kami, ya buat saya pribadi. Karena di tengah-tengah keluarga lah saya punya rasa aman, saya punya rasa damai sejahtera, saya punya juga rasa sukacita. Keluarga sungguh mendatangkan berkat buat saya pribadi dan buat juga kami semua. Melalui pandemi COVID ini, saya disadarkan bahwa Tuhan sedang meriset seluruh dunia. Dari berbagai macam agama, semua agama tanpa kecuali diharuskan untuk beribadah di rumah masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan saya bahwa Tuhan ingin kita kembali ke rumah masing-masing, sebab sejak awal manusia diciptakan, manusia diberi sebuah rumah, yaitu Taman Eden. Dan manusia bekerja dan beribadah di rumah, di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Hal yang sama sedang terjadi dengan kita saat ini. Nah, saudaraku, mungkin di awal kita menjadi kaget dan juga tidak siap. Tapi kenyataan demikianlah adanya. Siap atau tidak siap mengharuskan kita untuk ada di rumah masing-masing. Tuhan juga menyadarkan bahwa di rumah bukan berarti kita hanya menghabiskan waktu. Tetapi Tuhan mengingatkan saya bahwa dengan banyak waktu di rumah, saya memberi diri untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk banyak bersekutu dengan Tuhan, kemudian bersekutu dengan keluarga, dan bersekutu dengan komunitas, tentunya melalui teknologi yang ada. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui waktu yang saya habiskan bersama dengan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan berbicara dan menjadi sebuah renungan buat saya, untuk saya lakukan bersama dengan keluarga saya. Setiap hari kami bersekutu, kami berdoa bersama, kami juga membangun hubungan dan merajut hubungan yang sudah mulai rusak dan memperbaikinya. Demikian juga ketika kami bersama-sama beribadah, kami menyembah Tuhan, kami berdoa bersama, dan kami juga membangun diri satu sama lain. Dan kami juga bersyukur ketika pandemi COVID sedang terjadi, hubungan kami dengan Tuhan menjadi lebih baik. Demikian juga hubungan antar anggota keluarga yang lain. Kami bersyukur di masa-masa pandemi ini, Tuhan juga menyatakan kebaikannya. Tuhan memelihara hidup kami, dan kami diberi kesempatan juga untuk memelihara hidup saudara-saudara kami. Ada banyak hal kebaikan yang Tuhan ingin kami kerjakan dan lakukan. Dan ketika kami melakukan itu, kami merasa begitu sukacita. Karena di masa-masa yang sulit ini, kami dapat berbagi dengan semua saudara. Tentunya dalam lingkungan kami yang kecil. Nah, saya bersyukur saudaraku, melalui pandemi COVID ini, Tuhan menyadarkan kami bahwa segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Manusia dikembalikan untuk berfokus kepada Tuhan. Manusia dikembalikan bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan dan harus memperhatikan apa yang Tuhan mau. Dengan demikian, saudaraku, kita dapat berjalan bersama-sama, seturut dan sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan merenungkan firman Tuhan, dengan banyak waktu yang kita sediakan bersama-sama dengan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan berbicara. Demikian juga untuk mempersiapkan diri ketika kita memulai ibadah kembali. Terima kasih saudara. Saya percaya setiap kita diberi hikmat, diberi perenungan oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk kita menata ulang ibadah kita,
ibadah keluarga, ibadah komunitas, dan ibadah raya di gereja masing-masing. Saudara, saya mendapatkan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai 29. Yang pertama, saya mendapatkan di dalam setiap goncangan kita harus mendapatkan suara Tuhan. Karena suara Tuhanlah yang sudah membangkitkan Lazarus daripada juga kematiannya. Suara Tuhanlah yang sudah membuat Petrus untuk dia juga bisa berjalan di atas air. Suara Tuhanlah yang bisa membuat Petrus juga bisa mendapatkan hasil ikan yang banyak. Nah, saya percaya di dalam goncangan ini kita harus mendapatkan suara Tuhan. Hal yang berikutnya yang saya dapatkan lewat semuanya ini, Tuhan ingin mempunyai tujuan lewat goncangan ini, yaitu ada dua, perubahan dan perbedaan. Perubahan di mana kita belajar untuk juga yang namanya stay at home, stay safe, stay healthy. Kita belajar untuk juga bukan kita mengandalkan ibadah raya saja, tetapi juga kita harus memperkuat sel group yang Tuhan sudah percayakan. Sebagaimana juga yang gereja mula-mula lakukan. Dan berikutnya saudara, kita mesti membangun diri kita untuk kita juga ini bisa sehat saudara, ya, di mana kita sehat rohani, sehat jasmani, dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan menyertai kita. Nah, oleh karena itu, yang berikutnya juga Tuhan inginkan ada perbedaan di dalam ibadah kita. Ya, Roma pasal 12, satu ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Dikatakan lewat hidup kita saudara, ibadah kita harus penuh dengan ucapan syukur. Bukan saja itu, tetapi juga harus dengan takut dan juga hormat dengan Tuhan. Takut dan hormat ini yang akan mendatangkan impartasi kepada hidup kita. Sehingga apa yang menjadi firman Tuhan itu berkuasa 2 kali lipat kepada kehidupan kita. Bagian yang akhir, di mana juga kita belajar untuk menanggalkan, bahkan juga menguji dasar apa yang selama ini kita sudah bangun akan diuji oleh api. Itu saja yang saya dapatkan. Tuhan memberkati kita semua.